Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini saya akan coba mendalami lagi materi dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi yang akan kita dalami saat ini materinya adalah administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi mungkin teman-teman semua pernah mendengar ada istilah PTK. Jadi istilah PTK itu adalah dari pendidik dan tenaga pendidik, gitu ya. Jadi yang kita bahas saat ini itu adalah tentang administrasi dari pendidik dan tenaga pendidik itu. Kenapa perlu diadministrasikan? Nah, itu akan kita kumpas satu-satu melalui materi yang akan coba saya sampaikan ini. Jadi untuk yang pertama kali yang harus kita ketahui, apa itu pendidik? Nah, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 itu pasal 39 tentang tenaga pendidik dan pendidik mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik di perguruan tinggi. Nah, tapi pendidik itu tidak hanya sebatas seperti dosen, guru. Nah, melalui undang-undang ini juga itu pendidik itu akan diluaskan lagi cakupannya itu yang membidangi pendidikan seperti guru, seperti widya suara, instruktur dan pendidik-pendidik yang lainnya. Nah, sekarang tenaga kependidikan itu adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan itu sendiri. Oke, jadi sudah tahu apa bedanya antara pendidik dan tenaga pendidik? Baiklah, kenapa kita perlu mengelola pendidik dan tenaga pendidik itu? Nah, itu kita perlu mengerti dulu apa itu yang namanya administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Nah, supaya lebih singkat, itu saya singkat saja dengan istilah PTK ya. Kita perlu tahu dulu apa itu administrasi PTK itu sendiri. Jadi administrasi PTK itu adalah proses keseluruhan dari kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan. Nah, dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan itu secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari administrasi PTK itu sendiri, jadi apa-apa saja proses dari pengadministrasian PTK, nah itu akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah pengadaan tenaga pendidik itu. Nah, dari keterangan yang ini itu akan terbagi lagi bagaimana pembagiannya dari pengadaan tenaga pendidik itu sendiri. Itu yang pertama, jalurnya atau prosesnya itu adalah pengumuman adanya formasi baru. Dalam pengumuman ini hendaknya akan memuat itu yang pertama formasi yang dibutuhkan, kemudian kapan dibuka, kemudian kapan berakhirnya itu lamaran, serta alamat pengajuan lamaran itu ditujukan kemana. Nah, di dalam pengumuman formasi ini itu harus ada. Jadi semuanya akan terlihat jelas di sana. Nah, setelah adanya pengumuman, kemudian akan ada pendaftaran. Jadi pendaftaran itu akan terjadi apabila pengumuman telah keluar. Dan pendaftar harus menyesuaikan dengan formasi yang dipersyaratkan. Jangan sampai nanti kita formasinya A malah kita daftar di B, ya. Nah, setelah adanya pendaftaran, maka itu akan diadakan seleksi. Nah, seleksi ini akan mempunyai beberapa proses lagi. Itu yang pertama, itu adalah penyaringan berkas administrasi,
Setelah penyaringan berkas administrasi terlewati, kemudian akan ada yang namanya ujian atau tes. Nah, setelah ujian atau tes itu dilewati juga, kemudian ada yang namanya pemeriksaan medis. Nah, yang terakhir itu prosesnya adalah pengumuman. Jadi setelah proses-proses ini terlalui, maka yang terakhir itu adalah diumumkan bagaimana hasil dari seleksi itu sendiri. Nah, setelah pengadaan tenaga pendidik itu kita lewati proses-prosesnya, kemudian itu akan bertemu kita dengan proses penempatan. Nah, setelah itu terlewati semua, akan ada yang namanya proses penempatan. Jadi, proses penempatan mereka yang diterima pada formasi-formasi yang ditentukan ini, itu akan disesuaikan dengan jenis tugas yang akan mereka emban. Jadi, istilahnya itu adalah atas dasar the right man in the right place. Nah, seperti itu. Jadi, orang itu akan ditempatkan pada posisinya. Nah, setelah penempatan itu akan ada masa orientasi. Nah, di masa orientasi ini itu adalah proses adaptasi dari proses administrasi ini sendiri. Jadi mereka yang diterima itu harus menghilangkan rasa canggungnya dan rasa kakunya. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah proses dari administrasi PTK itu sendiri. Kita bahas lagi. Itu yang pertama adalah pengadaan tenaga kependidikan, kemudian yang kedua adalah penempatannya, kemudian yang terakhir itu adalah masa orientasinya sendiri. Nah, setelah itu kita akan membahas adanya kesejahteraan dari PTK itu sendiri. Yang pertama itu masuk dalam kesejahteraan itu adalah gaji. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu dinyatakan gaji itu adalah hak yang diterima oleh guru dan dosen atau pendidik itu sendiri atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 itu tentang perubahan ke-12 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Ini salah satu contoh yang kita berikan, itu adalah PNS. Di luar PNS itu akan menyesuaikan dengan kebijakan instansinya masing-masing. Oke, setelah gaji, kemudian kita akan bertemu lagi dengan kesejahteraan PTK selanjutnya. Itu adalah tunjangan. Nah, tunjangan profesi ya. Jadi tunjangan profesi ini akan diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat atau pendidik yang telah memiliki sertifikat yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, besarnya tunjangan profesi tersebut itu adalah disesuaikan dengan besarnya gaji pokok dari pendidik itu sendiri. Nah, setelah ada gaji, ada tunjangan, kesejahteraan PTK juga muat di sana, itu adalah penghargaan untuk PTK itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, penghargaan itu diberikan oleh pemerintah itu terhadap institusi pendidikan, khususnya kepada guru, dosen atau pendidik-pendidik lainnya berdasarkan prestasi. Nah, jadi ini adalah penghargaan ini juga termasuk pada penggerak perubahan. Nah, penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi, di mana kesejahteraan PTK itu adalah yang pertama gaji, kemudian tunjangan, dan penghargaan. Itu termasuk dalam kesejahteraan PTK. Kemudian kita beralih lagi
ke topik selanjutnya, itu adalah cuti. Nah, cuti itu adalah hak dari setiap karyawan ya. Jadi termasuk PTK itu sendiri. Cuti PTK itu meliputi yang pertama itu adalah cuti tahunan. Cuti tahunan itu adalah hak yang bisa digunakan secara terus-menerus sepanjang tahun. Nah, kemudian adalah cuti besar. Cuti besar ini apabila PTK itu telah bekerja lebih dari 6 tahun. Nah, jadi ia bisa mengambil jatah cuti besar. Jadi kalau dia mengambil jatah cuti besar, ia tidak berhak lagi dalam mengambil untuk jatah cuti tahunan pada tahun tersebut. Yang ketiga itu adalah cuti sakit. Cuti sakit ini adalah untuk PTK yang menderita lebih dari 2 hari, menderita sakit maksudnya ya, lebih dari 2 hari, dan harus melampirkan keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas. Nah, cuti sakit ini untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Nah, setelah itu cuti bersalin. Cuti bersalin ini khusus untuk ibu-ibu, tidak mungkin bapak-bapak ada cuti bersalin. Nah, cuti bersalin ini tertuju pada PTK yang perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, kedua, dan anak ketiga. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah cuti karena alasan penting. Cuti karena alasan penting ini bisa jadi karena ada kemalangan, terus ada pihak keluarga yang sakit. Nah, itu termasuk dalam golongan cuti besar. Jadi di antara 5 tadi itu adalah cuti atau hak cuti yang akan diberikan kepada PTK setelah ia memenuhi syarat dari cuti-cuti tersebut. Nah, jadi mungkin sampai di situ saja pendalaman materi kita saat ini. Itu kita akan bahas lagi dan kita akan kupas lagi dalam session berikutnya. Nah, untuk itu banyak maaf saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.